Oke, selamat datang di Gokata Podcast. Hari ini hari yang selalu spesial. Hari ini kita menjelaskan mini project ini adalah talk, share, dan interact. Kembali lagi kami mengingatkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Mungkin para viewer bosan, tapi tetap jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan juga physical distancing. Oke? Nah, hari ini kita membawakan tema The Vegan Diet. Nah, dan tapi narasumber hari ini juga spesial untuk membahas topik kita hari ini. Saya tanpa basa-basi, apa kabar Jojoy? Baik, halo Will. Baik, boleh baik, tos nggak sih walaupun boleh gini dong lah, oke. Wakanda ya harusnya iya, ya begitu. Corona tos harusnya gitu. Kita jauh tadi. Iya, kita nggak boleh terlalu deket ya. Udah semeter, aman sebenarnya. Aman ya. Oke, gimana kabarnya? Gimana ini kelihatan banget ya langsung chit-chat apa kabar? Aku kabar baik. Nah, what about you? Kalau gua mah baik-baik tidak baik. Jadi tadi juga ada temen gua chat gua gitu. Apa kabar bro? Gua bilang baik tapi mencekik gitu loh. Apanya yang mencekik bro? Company-nya yang mencekik oh, gitu. Oh tidak, tapi to be honest aku kesini I feel very happy. Yes. Karena ternyata Gokata Podcast itu dia modalnya tuh oh my god. Kalau yang mungkin nonton di YouTube teman-teman nggak kelihatan ya di rumah ya. Tapi karena saya kesini I feel like oh my god begitu antusias yang begitu luar biasa sampai di set up sedemikian rupa ya. Settingannya karena memang untuk broadcasting adalah semua karena backgroundnya gue kan IO, tapi untuk ke broadcasting tidak gampang, makanya kita juga belajar dan juga disupport sama Momento sama Proton, sekalian branding gitu loh. Karena memang banyak orang buat podcast, cuma kadang-kadang gue pribadinya bertanya apa sih inti mereka semua buat podcast. Betul. Makanya membuat kita beda. Kalau hanya sama buat apa? Ngapain gitu ya? Gitu loh. Habisin kuotanya orang gitu. So ketika memang mau bikin podcast dan di sini ya kita pasti niatnya ya aku juga niatnya pengennya hari ini kalau jadi narasumber juga bisa berbagi informasi yang mudah-mudahan bermanfaat lah buat teman-teman sekalian yang nonton. Setuju. Makanya tadi awal mula kita bilang talk, share, dan interact gitu. Pada intinya kita butuh sponsor. Terima kasih para viewer yang sudah sponsor dan juga boleh datang lagi. karena tanpa sponsor kita susah untuk survive. Betul, apalagi di kondisi pandemik ini ya. Setuju. Tapi aku seneng sih karena kebetulan juga nggak ada kerjaan ya Will ya. Ya you know as a MC. Jadi aku jelasin sendiri ya SMC. Memang lagi sikonnya kita memang lagi holiday ya. Lagi paradise-nya. Cuti bersama. Iya betul, tapi bukan cuti hamil ya. It's a different cuti ya. Jadi seneng dan di sini kan kata Will tadi bikin podcast dengan tujuannya sharing dan aku di sini mau bilang Gokata doing a very very good job. Jadi berikan tepuk tangan untuk Gokata. Thank you. Jadi Jojo ini udah narasumber ke-21. Cepet banget sih. Nggak terasa kan? Wow. Nah makanya memang kita juga sendirinya nggak terasa udah melakukan. Tapi kita back to topic. Yes. Mungkin sudah banyak orang tahu. Yang hari ini nonton sudah banyak yang tahu. Jadi karena kita live di Gokata Event Planner dan juga di Jojo juga. Mungkin banyak yang belum tahu Jojo ini asli orang mana. Kirain Jojo ini bentuknya apa gitu ya. Oh oke. Aku aslinya pastinya aku anak pulau ya. Iya, jadi anak pulau ya saya stay in Batam sekitar umur 11 tahun. So aku originalnya lahirnya di Tanjung Pinang, capital city dari Kepulauan Riau. Yes, Kepri. Nah, terus yang kedua yang pengen gua nanya. Sudah berapa lama menjadi profesional MC? Kalau untuk MC sendiri terhitung 11 tahun. Jadi aku sekitar 8 ketahuan dong umur aku. Jangan dong ya kalau gitu pokoknya. Enggak kan gua enggak nanya umur walaupun kita udah tahu umurnya di angka itulah pokoknya. Ya pokoknya kan merasa guilty gitu pokoknya ya sekitar 11 tahun lah udah 11 tahun berkecimpung dan juga pasti lulus sekolah pendidikan 20 ya. Sekitar umurnya bisa ditebak sama viewer lah. By the way, single nih sekarang gimana ya ceritanya ya? Kok sekalian jadi promo ya? Kayak back to topic. Untuk para viewer, Jojoy single. Lu susah sih untuk jualan, gue bilang sama lu. Jualan apa? Ya itulah pokoknya kan. Gue gak ngomong jualan sebagai MC di pandemi ini. Back to the topic. Gue kalau yang ginian mah jago lah yang ginian. Jago lah. Gue mau nanya lu. Lu kan selalu identik dengan MC. Orang ke hotel, orang ke IO, MC-nya siapa? Mungkin salah satu nama yang teratas adalah Jojoy. Gue bilang mungkin ya.
Gue bilang mungkin. Emang iya kok. Iya emang iya dong. Enggak sih, Iya. buat calon klien saya orangnya humble ya. Ini cuma penjelasan aja. Yang jelasin lu kan marketingnya bukan ketemu lu langsung. Ya, Tapi kan maksud yang gua nonton begini berasa loh. gue songong kan. So. Tapi kan lu sangat identik di Kepulauan Riau ini bahwa MC siapa? Jojoy. MC siapa? Jojoy. Yang gue mau nanya bukan kenapa lu memilih MC. Yang gue mau nanya gampang nggak sih? Karena kan lu kan selalu menjadi identik as MC gitu loh. Jadi orang pasti kan, aduh gue pilih Jojoy takutnya nanti MC-nya sama lagi. Apalagi di peak itu kan. Oh maksudnya susah nggak? cara style of MC-nya Yes. kayak bayarin gue tapi ngomongnya sama gitu ya? Ya mungkin orang kan ada point of Good view yang boring gitu kan. Boring dalam arti kata kalau gue jadi tamu ya, Jojoy. Itu bener Jojoy. nggak? Lo kata bener nggak? Yang kru yang lain pada setuju ya? Tapi Juga itu ya, kalau oke. marketing, gue mewakili as a client atau as a tamu gitu loh. Kenapa? Iya. kan? I understand Susah nggak sih. point of view? Susah nggak? Sebenarnya nggak. Jadi balik lagi simple sih. Kalau misalnya ada calon klien lagi nonton nih, sekalian kasih tahu aja kalau sebenarnya wedding kan tujuannya apa? Berbagi sukacita ya. Yes. Jadi pasti ngomongnya tuh yang sweet, baik-baik sesuai dengan tema. Jadi Bapak dan Ibu kira-kira kalau bahasa yang indah itu bisa sebanyak apa sih gitu? Ya pasti ada repeatnya. Yes. Tapi ya kita kasih, misalnya hari ini kamu masak spaghetti kan, Yeah. kadang kasih lada, kadang kasih cabai kan selesai. Ya, kadang bolognese, kadang apa tuh namanya, ugly laksanya, olio, ya. betul kan Nah, gitu itu pinter. Berarti tinggal perspektifnya mau bawa kemana. Iya, tinggal kita kira-kira lihat lah, misalnya calon klien aku kan, ini mau merit juga sepertinya ya. Gua kayaknya batal tuh. Batal resepsinya. Batal resepsinya. Nah langsung di Pernikahan statementkan. langsung jadi. Gua takut istri gua nonton gitu loh, makanya Istri lu pasti nonton sih. Iya sih, Jadi- dia pendukung. jadi Thank gini, you Will. untuk jadi calon istri saya, dia selalu mendukung. ini kok jago banget sih sekarangnya tiba-tiba. Jadi gini Will, jadi misalnya nih Yes. saya sebut aja fiancé-nya si Will kan namanya Lina kan. Jadi Will and Lina kalau misalnya calon klien aku ya. Jadi pasti aku MC-nya kira-kira aku lihat dulu, oh model seperti Will and Lina kira-kira suka approach dari MC-nya seperti apa. MC itu harus jadi bunglon. Jadi kamu harus bisa menyesuaikan style dari kliennya. Kalau memang yang suka yang bombastis kita kasih bombastis. Tapi kalau yang suka elegan, aku bisa jadi Miss Universe juga. Jadi tergantung, because ya kita harus sesuai dengan apa yang tujuan kita di hire kan. Tujuan di hire-nya apa? Membawa suasana kan? Yeah. Pastinya itu dong. Jadi kuncinya di aku sih itu sih. Jadi selalu berevolusi plus ada khas dan karakteristik tersendiri gitu. Yes. Apalagi kalau tandem itu kan lebih Iya. tantangan tapi lebih meringankan kadang-kadang ya. Iya nggak sih? Setuju. Ya kan? Kadang-kadang kan kalau kita misalnya lagi tiba-tiba bukan blackout ya, maksudnya tiba-tiba blank gitu. Kan? Tiba-tiba blank, ada yang support dan Ataupun lah misalnya kalau sikonnya lagi sakit misalnya masuk angin let's say ya. Jadi memang sometimes kalau partner yang sudah pernah kerjasama itu lebih gampang lah Lebih gitu. enak, Sekali kita tandeman lah. Hah? Will setelah ini. di wedding gua jadi MC. Terus yang groomnya siapa? Gua nggak boleh jadi MC. Gua cuma boleh jadi hostnya Gokata Podcast. Cie. Tapi tentunya proses untuk menjadi sekarang tidak gampang. Iya. Karena orang kan selalu melihat Jojoy sukses, Jojoy jadi MC, Amin. Jojoy wedding ini, Amin. Jojoy keluar kota, tapi dia Amin. tidak mau tahu prosesnya. Oh gitu. Banyak netizen Oh seperti itu. iya bener kirain nggak mau Jojoy MC wedding tapi sendirinya nggak wedding kirain gitu ngomongnya tadi. Ih, gua sering loh dulu. Kenapa? Itu dulu jadi IO. Pertanyaan pertama dari orang tua klien gua rata-rata nanya gini, lu udah nikah belum? Itu apakah menjati dirikan lu kalau udah nikah baru lu bisa jadi WO gitu loh. Kalau nggak gitu. lu tidak mewakili. Pandangan gua gitu loh jadinya. Tapi emang ada sih. Jadi gini deh, kalau misalnya kalau Will sendiri, aku kan kebetulan kamu married. Jadi menurut kamu efek nggak sih kalau misalnya gue sekarang kan single ya, dan ada satu lagi misalnya MC yang juga cewek tapi cerai. Menurut kamu ngefek nggak? Jadi aku jadi tahu juga kan. Kalau gua tergantung dari calon pengantinnya gitu loh. Maksudnya kalau bride-nya gua ya, kamu? kalau gua ya. Oh, oke. Nah, kalau perspektifnya gua, yang penting dia bisa mendeliver language-nya. Karena teman gua banyak orang Hokkien, let's say. Jadi gua maunya yang bisa bahasa Hokkien. Kalau gua lebih pandangan ke sana. Lebih daripada status itu.
Daripada nggak harus MC-nya harus ada perfect life lah ya. Bagus Will. Iya kan? Definitely, menurut aku sih ya tergantung konteksnya aja. Tapi menurut aku sih tadi pertanyaan Will kan mengenai itu ya proses aku menuju sampai sekarang gitu kan. Menurut aku sih kiatnya cuma satu sih, gigih aja. Jadi gigih, bener-bener kayak orang mau ngapain kita nggak usah terlalu peduli. Kita fokus pada perjalanan kita sendiri. Aku sih selalu itu. Jadi no matter what, apapun, karena sebenarnya menurut kamu MC-nya udah bagus pun, pasti tadi kok kamu ngomongnya misalnya ada yang ngomong gitu. Ya itu masalah perspektif dia kan. Tapi harus mengambil kritikan yang membangun juga. Kritikan negatif kita timbang dulu nih, bener nggak? Kita rasain dulu, ini bener nggak ya? Tadi kayaknya memang gua ngomongnya kecepatan. Dan next time diperbaiki. Jadi menurut aku gigih aja. Jadi jangan takut evolusi dan jangan takut mencoba hal baru. MC itu harus berwawasannya luas. Jadi semua aspek tuh harus kesana kesini tuh harus tahu. Jadi nggak boleh cuman aku cuma MC wedding, jadi aku kesana cantik-cantik udah bawain acara. Sebenarnya to be a good MC you have to know every aspect of everything in life, termasuk misalnya aku lihat dari gayanya Will as a client, Lina seperti apa, aku mau approach apa, itu nggak bakal dikasih tahu kan. Joy nanti kamu MC-nya begini, kalau syukur-syukur dikasih tahu terima kasih, tapi kalau nggak itu dari mana? Itu dari wisdom atau wawasan yang kita tahu kira-kira yang cocok seperti apa gitu. Jadi berarti poin pertama harus menjadi bunglon. Bunglonnya yang positif. Betul, bunglonnya positif dong. Yang kedua berarti kita harus sedikit research tentang klien itu sendiri, karena setiap klien pasti berbeda-beda keinginan dan apa yang mau ditonjolkan. Dan wisdom mengenai mungkin kalau let's say tradisi ya. Jadi apapun yang tadi saya bilang knowledge itu include. Jadi misalnya sedikit-sedikit at least kita harus tahu tradisi, misalnya Chinese apa, international wedding apa, rundown apa. Jadi jangan cuma sebatas itu kan tugasnya IO. Enggak. Jadi MC juga bisa memberikan suggestion. Kan Will pernah kerja sama aku. Jadi tahu lah. Pernah kapan ya? Saking lamanya gua libur. Saking lamanya gua libur, gua udah lupa technical meeting itu. Kasian ya. tapi wah ini tuh gini loh. Jadi kadang kayak misalnya kamu pasti pernah ketemu MC yang juga kayak menurut gue ya. Siapa? Ya gue lah misalnya. Will mau tahu orangnya, dia nggak bakal nonton. Robinson deh, gue bilang. Oke, Robinson misalnya pasti bilang, Will menurut aku jangan diletak misalnya potong gue di sini dong, di shift ke sini dong. Menurut kamu membangun nggak? Enggak. Oke, jadi sometimes kalau kan lu udah bilang dia nggak nonton, kan gue boleh jawab. Terserah. Iya, terserah dong. Terserah kamu dong, gitu kan. Tapi aku adalah tipikal MC yang ya gue lihat juga tipikal IO-nya bisa nerima nggak. Kalau dia nggak bisa nerima, ngapain juga gue ngomong habisin kota gue as a human ya, ngapain gue cerita. Tapi kalau misalnya bisa, misalnya kita udah kenal, menurut aku sih ya bagusnya rundown ini diloncat dong dari sini ke sini, karena menurut pengalaman saya, tapi kan pengalaman Anda dengan saya kan berbeda tuh. Jadi depends lah kamu mau ikutin apa enggak. In the end saya akan tetap ikutin apa yang mau apa si klien mau. Apa yang diinginkan oleh si klien tersebut. Karena itu bukan wedding aku gitu. Aku dibayar. Setuju. Jadi itu sih. Jadi jangan bawa masalah personal ke kerjaan. Gue agree banget itu. Bener, nggak bisa kayak gitu. Karena klien selalu berharap kita yang perfect. The best. Karena kan kita kadang-kadang kita beranggap gini, ini sebuah surhatan sih sebenarnya. Hari Sabtu ada wedding, hari Minggu ada wedding. Kita harus selesaikan Sabtu dulu dong, baru bisa ke Minggu. Betul. Dan ke Minggu kita udah drop, yang seperti lu bilang sakit dan lain sebagainya. Mungkin ya. As a klien kita nggak pernah mau tahu. Kalau gue jadi kliennya pun gue nggak mau tahu. Bener. Gue harus perfect dong, karena lu udah menyanggupi. Jadi kunci aku sendiri sih selalu kayak maintain your professionalism. No matter what. Jadi walaupun hari Minggu, pokoknya 7 hari, kalau 7 hari kita dikasih kerjaan pun itu resiko. Dan bukan resiko lagi, sebenarnya kita shift aja, ini rezeki nih buat gue. Orang masih percaya sama aku. Jadi aku juga selalu akan bring the best. Jadi kalau kamu butuh aku gila, aku gila. Kalau kamu butuh aku happy, aku happy. Walaupun sikon hari itu misalnya personal, mungkin tanaman rumahku mati lah atau apalah misalnya. I don't care, I just have to bring the best gitu. Karena IO juga sama kan. It's the same. Menurut aku nggak cuma MC, bidang apapun sama gitu. Tapi lebih spesifiknya adalah pelaku seni. Nah, sebagai ngomong pelaku seni, kita kan harus perfect.
di Jojoy sendiri pernah ngalamin nggak sih sebenarnya lu harus nampilin the best dalam bentuk Outlook? Gua bilang Outlook ya, gua pernah ceritain Outlook ya, oke. Outlook yang di Microsoft Word. Iya, makanya gue bilang kok Outlook sih appearances. Nah, gua udah tahu pasti dia akan komen ke sana gitu loh. Aduh, tapi nggak apa-apa, ganti dong hostnya. dia profesional, saya Outlook. cuma di event ini, dan gue juga mau belajar ke profesional biar ada persaingan. Boleh. Balik lagi ke tadi. Ya. Appearances ya. Ya, tadi kan kalau IO identik dengan bergadang dan lain sebagainya. Jadi Panda Eye gue kan tebal. Oh, Panda Eye. Iya kan? Oke. Jadi kan jadi gue lupa gue mau ngomong apa. Jadi kan saking bergadangnya, capek dan lain sebagainya. Gue pernah ditanya sama klien, salah satu klien. Gue nggak bisa sebutin namanya deh. Dia nanya gue, lu narkoba ya? Sampai matanya begitu. Karena kan kita tahu pelaku seni itu ada musimnya. Iya. Gitu loh. Dan seperti lu tadi setuju kan bahwa anggap aja ini rezeki yang 7 hari 7 malam gitu. Betul. Jadinya mereka ragu ya gitu ya. Ya, jadi kelihatan appearance pertamanya kayak drop gitu loh. Kalau di Jojoy bisa nggak? Bukan bisa nggak ya? Ada nggak orang yang dari appearance lu semua dinilai dia? Pasti. Jadi apalagi MC kita berarti sekarang kita di hire oleh bukan cuman klien antara satu pria dan wanita loh. Itu adalah gabungan 2 keluarga. Jadi MC yang berdiri mewakili, bayangin saya mewakili tamu undangan dari sini mengucapkan gini. Jadi sebagai perwakilan kan, pasti mereka pengen milih level atau standar seseorang yang mewakili keluarga gue nih gitu loh. Jadi sebenarnya itu penting banget. Jadi dari Allah misalnya, ini sih insecurity aku dulu sih, insecurity dalam arti kata, ingat nggak rambut aku sempat warna-warni gitu kan? Yeah. Warna-warni, dan itu menjadi sebuah, kalau kamu lihat ada yang seneng, tapi kalau aku sendiri sometimes merasa buat wedding too much nggak ya? Bakal dicap oleh keluarga kayaknya MC-nya terlalu funky nggak ya gitu. Jadi itu harus aku pertimbangkan. Itu as a job ya. Jadi menurut kamu appearances itu kebetulan di occupation aku as a MC penting nggak? Menurut aku penting, walau nggak semuanya. Tapi itu adalah fisik adalah hal pertama yang orang lihat gitu loh. Yeah. So aku sendiri sih ya pastilah kalau cewek, kalau lu bilang mata panda, kalau mata panda cewek apa? Gemuk atau kurus. Itu kayak jadi standar MC, padahal aku mau gemuk atau mau kurus kan aku tetap bisa ngomong kan, bukannya pita suaraku mengecil kan. But itu juga something yang pernah aku experience gitu loh. Jadi kok gua pernah ini based on experience gua ya. Maksudnya kalau MC yang berpostur besar itu kadang-kadang klien menilainya negatif. Itu yang kadang-kadang gua nggak suka. Sebenarnya gua nggak suka. Oh, tapi, sebenarnya, tapi gue harus seperti Bunglon yang seperti lu bilang. Ya. Dan gue juga nggak mau menghina dari postur tubuh, karena kan sometimes kayak lu ngerasa gini nggak? Gue ngomong, lu ada MC nggak yang dengan cocok kriteria A B C D E? Ada pak. Terus dia bilang boleh lihat foto nggak? Pasti. Terus dia langsung gini loh mukanya. Itu siapa itu kamu? Kliennya. Oh, oke. Mana tahu kan dia pernah lihat foto siapa terus dia begitu. Artinya dari postur tubuh dia udah menilai. Iya. Ini nggak layak. Jadi bahkan di ini ya Will, di my price list. Bahkan kan di luar kota, sekarang kan saya bilangnya Batam, tapi kan saya juga MC di luar kota. Dan di luar kota saya cantumkan tinggi badan aku, berat badan sih nggak perlu karena fluktuasi ya bro. Kadang gua naik, kadang gua turun. Tapi kira-kira lah lu lihat lah dari foto gua gendutnya apa misalnya. Jadi aku cantumin tinggi badan. Jadi biar mereka tuh bisa ada kira-kira. Kalau tinggi badan segini ya, proporsi gua segini lah. Jadi sama foto itu penting sih. Tapi ada nggak sih, maksudnya lu sometimes jadi kayak seperti gue kok kayak dibully gitu. Ini kan kalau tadi kita ngomong kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu kayak ketemu Jojoy, lu beda ya dengan foto ya. Bisa nggak? Ada mungkin kayak ada klien datang, Joy lu kok beda sama foto lu, atau enggak yang paling halus gini deh, corona ya lu kok gendutan ya. Ada kan, halus kan, kalau buka dulu dengan pandemi, betul, distraikkan dengan lu kok gemuk. Ya pasti kayaknya lu cerita pengalaman pribadi ya. Kalau gue sih lebih ke dulu ya, karena sekarang tuh biasa aku nggak terlalu fokus lagi ke image itu, image about body image ya. Ya bullying lah kita ngomong. Iya kayak mengenai pandangan orang
mengenai body image aku udah nggak ke situ. Tapi kalau kamu mau about sharing, pernah nggak ada experience? Mungkin kalau aku bilang bullying itu agak terlalu berat ya buat aku. Tapi lebih mungkin ke merasa sendiri lebih kecil, bukan badan ya, lebih rendah dari orang lain karena postur tubuh. Iya. Berarti gini, kita arahkan ke topik kita bahwa menurut kita bullying, menurut pandangan pribadi kita merasa gitu, walaupun orangnya kadang-kadang ngomongnya ngerasa gue nggak bully dia kok, ya, tapi kita merasa, anggap aja kita yang sensitif atau word bullying atau jadi menurut aku sih pengalaman bullying sih nggak sampai kayak yang dimukul-mukulin, enggak, tapi cuman pure kayak mungkin sepatah dua kata dari masa kecil, mungkin dari teman-teman sekolah yang buat aku ngerasa kayak kenapa ya di dunia ini tuh standar cantiknya wanita, cewek. Jadi kita kan gak ngerti, aku aja belum wanita kok, waktu itu kan masih kecil ya. Mungkin SMP gitu, 12, 13. Standar cantiknya cewek tuh harus langsing gitu. Jadi kalau aku cabi itu gak cantik. Jadi maksud aku tuh tadi merasa lebih rendah, lebih kecil sebagai manusia. Itu di situ poinnya gitu. Jadi kayak contoh nih kata-kata yang pernah keluar, aku pernah loh kayak misalnya ngapain ya waktu itu ya, kayak biasa aja di kelas hangout gitu, ada teman kelas gitu yang bahkan nggak dekat loh Will, cuman biasa gitu kan, kayak nanyain boleh nanya dong gitu, jadi kita serius nih jawabnya iya gitu kan. boleh tahu nggak kamu di rumah itu makan merek beras apa? Oke, hah ini beneran, ini gue nggak bohong ya, sumpah pernah terjadi dan orangnya gue kasih tahu namanya Tommy. Oke, gue masih ingat sampai sekarang. Tommy rekan gue. Bukan, itu mah kayaknya lebih kecil dari gue. Jadi dia bilang gitu, terus gue bilang, gue jawab, kenapa ya? Dia bilang, soalnya gue juga pengen gendut kayak kamu. Terus sambil ketawa-ketawa terus pergi. Ternyata dengan kata kayak gitu bisa traumatize loh, sampai kamu besar kamu percaya bahwa oh aku gendut banget. Sebenarnya mungkin standarnya gendut Asia, Amerika, India, Eropa itu beda kan. Tapi karena kita kecil, lingkungan kita juga itu-itu aja, lingkungan sekolah. Jadi saya percaya bahwa untuk menjadi orang yang sukses, aku harus kurus. Dan itu aku bisa kasih tahu sekarang, itu adalah pandangan yang salah. Girls, you don't have to be slim, skinny, sampai bertulang untuk menjadi cantik. Gue mau nanya, isi Tommy itu lu jawab dulu baru dia pergi, atau dia pergi dulu, jadi lu gak sempat jawab? Jadi gini loh, cara approach dia nanya itu kayak serius. Jadi aku boleh nanya gak? Mundur sedikit kita. Sorry. Dia terlalu excited ini, si Jojo. Habisnya cerita soal trauma gue sih. Oke, maju lagi. Ya, jadi dari situ dia nanya kayak serius gitu kan, kayak di kelas. Jadi aku jawabnya, kenapa? Baru dia nanyain, boleh tahu nggak? Jadi kayak boleh tahu nggak? Itu masih serius, boleh tahu nggak? Sebenarnya pertanyaan gue gampang, lu jawab nggak si merek berasnya? Jawab. Baru dia pergi. Karena aku tulus, orang aku jawab. Baru dia pergi. Iya, berarti bukan bullying dong, dia kan menjawab pertanyaannya. Masalahnya gini, aku nggak tahu juga merek berasnya apa. Jadi aku nggak tahu sih, aku harus nanya sama papaku. Jadi kalau pas SMP gue juga nggak tahu sih, gue makan Bumi Ayu atau apa gitu. Siapa yang tahu? Paling hebat pun kita tahu makan beras Thailand ya. Aku nggak tahu beras apa, pokoknya aku sampai jawab. Aku harus tanya papaku sih. Jadi baru dia pergi. Dia ketawa-ketawa baru aku sadar. Oh, itu buat insult aku gitu. Tapi kita nggak membahas bahwa feminisme ya. Yes. Gue pribadi juga ngalamin karena gue dulu. Kamu ngalamin feminisme juga? Bukan, gue ngalamin yang tadi yang si Tommy tadi. Bukan Tommy lah, kayak merasa lebih di underestimated gitu ya. Enggak, si Tommy kan nggak underestimate. Tommy cuma nanya. Tadi kan gue bilang Tommy cuma nanya tadi. Dia nggak underestimate. Tapi lu oversensitif kan tadi di awal kita udah bilang. Oke, mungkin iya. Ya, kan Tommy nonton ini, mungkin. Tommy, saya yakin dia udah kemana-mana lah. Kemana-mana maksudnya? I don't care dia kemana-mana. Oke, baik lagi. Jadi bahwa pertanyaan begini bisa aja menyakiti orang, gue setuju. Karena gue dulu gini, jadi gue ada acara keluarga nenek gue umur 80 tahun. Nah. Kamu pasti orang yang jadi bully ini. Enggak dong, gue yang dibully. Ini gue menjelaskan gue yang dibully. Aku yakin kamu pasti si Tommy. Dia coba di SMA. Gue si Jojoy. Karena gini, enggak, lu denger gue. Ini bakal lucu. Jadi nenek gue kan buat acara di 80 rumah gitu. Enggak, acara 80 tahun. Acara 80 tahun atau nikah mas, gue lupa. Jadi semua cucunya harus buat baju. Ya dong, semua buat baju.
Semua bawa baju biar satu kesamaan, baru dianggap keluarga lah. Kan sering kita membuat seperti kayak gitu kan. Oh my god, Will, kayaknya kamu lingkungannya toksik banget deh. Kasian banget. Lu ngomong nenek gua toksik. Nenek gua nonton loh di sini. Tadi katanya 80 tahun, harusnya nenek udah nggak ada ya? Masih? Masih Oh, oke, sorry Nek. Oke, lanjut. Jadi buat acara itu, nah gua kan cucu terakhir. Jadi abang gua itu terakhir bawa gua pergi. Apalagi gua di Batam dan acaranya di Medan. Gua pasti orang terakhir pulang dong, ya kan? Nah, habis itu kan keluarga udah beli dong kainnya dan lain sebagainya. Pada saat itu gua kelas 6. Ingat banget lu. Ingat banget gua kelas 6. Gua 60 atau 68 kilo, gua lupa, range-nya di situ. Aku masih ingat ya. Iya, dan gua tingginya itu 162 kalau gua nggak salah, 162. Jadi gua berkaitan di 162, gua umur 60 jadi bantet lah. Istilahnya begitu. Istilahnya begitu. Nah, habis itu gua pergi dong dengan ketulusan hati ya kan ke tempat penjahit baju itu. Kayaknya belum kamu cerita aja, ya aku kayak ketawa terus. Penjahit itu dengan respon yang sangat humoris. Kita bilang humoris. Dia bilang gini, "Ayo, adik ini baru datang ya? Wah, badan kayak gini kan nggak cukup loh, makan bahan loh. Sampai hari ini aku ingat loh." Jadi dia bilang gue gendut gitu loh, tapi dia bilang makan bahannya udah nggak cukup karena cucu terakhir. Sampai hari ini gue ingat muka si penjahit ibu itu. Jadi menurut kamu oversensitif atau dia hanya pernyataan? Gue oversensitif dong. Enggak, itu pernyataan, tergantung perspektifnya. Ya makanya gue oversensitif bahwa bisa aja si penjahit sama Tommy itu saudara atau anaknya ibu penjahit itu si Tommy kan kita nggak pernah tahu. Iya kayaknya dia anak Medan juga kayaknya. Yang nonton banyak loh, lu ngarah aja ke Medan, gue nggak ikutan lu loh. Tommy nggak anak Medan. Aduh. Oke, balik lagi. Nah, berarti kan tadi yang mengenai postur tubuh lah kita ngomong. Iya. Postur tubuh dan lain sebagainya. Nah, apakah ngefek ke seorang Jojoy menjadi vegan? Walaupun gue tau nggak korelasi sih, tapi gue pengen arahnya ke sana aja. Oke. Dari profession aku ke my lifestyle ya. Padahal adalah dua yang berbeda ya. Yes, gue setuju. Oke, jadi kalau menurut aku korelasinya lebih ke contoh ya, pengalaman aku sendiri. Misalnya tadi yang kayak underestimated, aku merasa lebih kecil segala macam, membuat aku menjadi ingin mencari tahu kebenaran untuk aku sendiri gitu loh. Jadi apa sih kebenaran, standarnya orang dan standar aku berbeda itu kenapa gitu kan. Jadi dari situ secara mungkin ya itulah ya pengaruh dari universe semesta yang magical buat aku sendiri. Aku tuh sebenarnya orangnya tuh takut banget sama hewan berbulu. Kenapa aku bahas soal ini? Karena itu berkaitan dengan my range about kenapa aku bisa ujung-ujung aku ke lifestyle vegan gitu. Jadi aku tuh anaknya takut sama hewan berbulu, tapi dikasih mamaku ada doggy gitu. Aku tuh awal takut, tapi nggak tahu kenapa slowly aku jadi sayang banget sama hewan peliharaan aku. Dari 1 jadi 2 dan itu semuanya dikasih. Jadi aku nggak support untuk membeli ya. Kalau nanti kita ada waktu aku akan bahas ke sana, tapi kalau nggak it's okay. Jadi dari situ aku jadi sayang gitu Will sama doggy aku sendiri. Jadi karena aku sayang, jadi aku punya awareness nih, ketertarikan cari tahu mengenai hewan dong pasti. Jadi kayak kita googling gitu, kayak apa sih doggy itu amannya makan apa aja gitu kan. Jadi dari situ aku jadi nggak begitu takut lagi dengan hewan-hewan yang berbulu lainnya. Hewan berbulu aku takut kucing banget. Jadi kalau ada kucing misalnya di tempat makan, aku langsung yang kayak lompat-lompat gitu. Dan kelinci yang pokoknya berbulu aku takut. Tapi karena aku punya hewan peliharaan sendiri, aku jadi nggak takut. Aku punya ketertarikan terhadap animal. I love animal gitu loh. Jadi dari situ aku merasa ternyata di Indonesia banyak sekali yang masih mengonsumsi daging B1. Aku nggak bilang itu salah atau itu benar. Kalau buat persepsi aku sendiri, I don't think it's a right thing to do gitu. Kenapa? Ya karena di ayat-ayat di pasal kita aja tidak ada menceritakan bahwa yang makanan yang aman dikonsumsi kan apa? Ayam. Ya, sapi, kambing bener. Nggak ada kan B1 gitu. Jadi dari situ aku mulailah termotivasi kayak jangan dong, yuk mari kita sama-sama tuh love animal. Jangan makan daging B1 misalnya. Mulai nih di Facebook aku, paling aku di umur teenager lah, aku udah merasa ada ketertarikan itu. Tapi aku nggak terlalu kayak gimana, cuman kayak sering lihat video-video sedih gitu kan, kayak mengenai binatang disiksa gitu. Nah dari situ baru aku ngerasa kayak, oh
Aku kalau sering koar-koar mengenai news, jangan makan daging B1, mulailah muncullah kayak aku sendiri, kayak ngomong ke aku sendiri, aku munafik kalau aku bilang jangan makan daging B1, tapi gitu boleh gitu makan ayam, boleh aku makan kambing, boleh aku makan sapi. Jadi aku mulai vegan itu bukan untuk pembuktian ke orang lain gitu loh. Jadi aku kayak it's okay dunia tidak berubah, tapi duniaku kan berubah karena aku memilih untuk tidak lagi mengonsumsi hewani gitu. Jadi kalau kenapa aku bisa ke vegan, kalau secara profesi buat aku sendiri itu relasinya mungkin nggak ke situ, tapi benefit dari vegan sendiri ke profesi mungkin ada, mungkin kayak kulit jadi lebih clear, lebih benefit jadi menjadi lifestyle vegan ada. Tapi kalau alasan kenapa aku bisa tertarik dan akhirnya menuju vegan, aku nggak vegan 100% ya, bisa dibilang 80 sampai 90%, aku bisa bilang begitu. Jadi vegan itu luas, tidak hanya makanan. It could be your lifestyle. Itu kita makanya itu. Berarti gue potong tadi. Berarti apa yang gue tangkap dari perkataan si Jojo ini bahwa satu not because of your postur tubuh, bukan karena postur tubuh lu diet baru lama kelamaan, tapi dari orang tua yang membeli ataupun mengadopsi dogi itu sendiri. Kebetulan dikasih. Ya, kebetulan dikasih kan. Nah, itu menjadi perdebatan juga, membeli dan mengadopsi. Itu tapi gua nggak mau bahas itulah. Nah, setelah dari itu makan waktu berapa lama sampai lu bisa it's not only dog. Gitu ya. Maksudnya momen itu ya. Gitu loh. Maksudnya tidak hanya hewan peliharaan, tapi seluruh hewan itu punya hak yang sama kan. Lu biasa human rights kan. Tapi ini berarti karena mereka makhluk hidup gitu. Jadi spend time aku dari yang masih makan daging menjadi tidak gitu kan, berapa lama gitu ya. Jadi gini, jadi pas aku udah mulai awareness, aku sendiri nggak tahu berapa lama yang buat aku prosesnya pokoknya aku ada satu malam aku decided ketika ini yang muncul terus perasaan yang tadi aku bilang, aku munafik nih kalau seandainya aku bilang jangan ini tapi aku tetap konsumsi daging. Itu dalam waktu langsung itu aja, aku langsung mulai per tanggal 2000, makanya aku bilang aku udah sekitar vegetarian itu udah hampir 3 tahun. Aku nggak ingat 3 tahun atau hampir 3 tahun tapi segitu. Jadi aku kayak mungkin waktu itu misalnya 2017 mungkin gitu. Per tanggal 2018 Januari aku sudah nggak mau makan lagi. Jadi dari situ aku jalanin sampai sekarang. Gitu. Tapi nggak tiap hari. Nggak, aku langsung. Jadi misalnya dari tanggal itu ke 2018 misalnya kan ada jeda waktu 2 bulan. 2 bulan itu aku udah makan tapi aku nggak ada proses adaptasi malah. Aku langsung. Jadi aku udah ada goal. 2018 aku udah nggak mau lagi makan konsumsi hewani. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi nggak ada kayak yang istilahnya cuman 2 hari, 3 hari, nggak ada adaptasi. Aku langsung karena niat aku sudah fix. Berarti yang tadi lu bilang lu nggak tiap hari vegan, berarti dalam arti kata apa ya? Poin lainnya, tapi tentang daging food lu udah bener-bener totally vegan. Jadi gini, kalau adaptasi mengenai habit makanan, itu di hari itu juga aku set jangka waktu tertentu, oke? Jadi misalnya waktu itu bulan Oktober 2017, aku udah ada niat itu malam itu. 2018 Januari per tanggal 1, beneran kayak mau gajian gitu, aku nggak mau lagi makan hewani. Jadi dari situ, dari tanggal itu sampai sekarang gitu. Oke, tapi pertanyaan lu, gua tadi yang lu bilang lu belum totally vegan, artinya apa? Yang belum totally vegan, jadi makanan dari 3 tahun sudah fix segitu. Tapi untuk lifestyle aku pelan-pelan. Jadi kayak contoh. Enggak. Gua mau nanya lagi mengenai makanan. Mie instan. Gue sebut namanya lebih seru. Indomie, oke. Indomie kaldu ayam. Lu masih makan nggak? Sekarang? Yes. Nggak. Why? Aku makan Maitri, yang kayak brand-brand vegetarian. Oh, berarti lu juga mempercayai bahwa itu datang dari ayam beneran atau lain sebagainya. Kalau gua bilang, itu persepsi lagi. Sebenarnya kalau lihat lagi, sebenarnya bumbunya bukan dari ayam loh. Jadi gini, jadi kan gua ayam. Tadi mau make sure ngomong, tapi gua takut gua salah gitu loh. I understand what you mean. Misalnya mie kaldu mie ayam bawang gitu kan. Boleh sambil minum karena disponsori Rapida. Tunggu, ini minumnya susah banget dari sini. Oke. Jadi misalnya thank you Rapida Packaging.
Mana nih? Oke. Make sure kan dia hadap ke depan gitu. Biar jadi thumbnail nanti. Oh gitu. Untuk perusahaan dia. Oke. Gitu. Jadi istilahnya mie ayam bawang. Mungkin awal-awal. Indomie ayam bawang repot amat sih lu. Ya aku bilang apa sih tadi aku lupa. Mie ayam bawang. Oke. Gue udah lama gak makan jadi lupa gue. Oke. Jadi awal-awal itu gue masih makan. Yes. Karena gue masih gak begitu kayak peduli banget dengan. Karena menurut gue yang penting bukan daging. Yeah. Gue makan, tapi slowly kenapa sekarang gue nggak makan gitu kan? Bukan masalah ayamnya, jadi bahan-bahan kimia di bumbu itu, ya kan? Ada kandungan ikan. Ternyata kamu baca aja, Will. Jadi kamu balik. Jadi bukan ayamnya ternyata, dia ada saus ikan atau apa. Jadi itu yang buat gue nggak makan, gitu. Jadi awal gue makan karena gue nggak terlalu fokus pada, karena gue nggak makan dagingnya. Berarti it's not because of the ingredient. Tapi dari kimianya itu sendiri, bukan, pengawet dan lain sebagainya. Kebalikan malah. Jadi bukan karena, ya betul dong, bukan karena ingredientnya, bukan karena ada ayam dan lain sebagainya, tapi karena kimianya. Ingredient yang kamu maksud itu aku kira bumbunya, bukan karena bumbunya. Jadi jadi awal tuh lebih kayak aku kira yang penting aku nggak mau makan ayam, daging-dagingan gitu kan. Tapi slowly pas aku baca aku baru tahu ternyata. Apa bedanya kimia yang pada mie instan A dan mie instan yang lu makan sekarang? Dia nggak ada hewani, jadi udah nggak ada saus ikan yang. Jadi gini loh, fish sauce itu Indomie itu, jadi pada dasarnya dia nggak. Indomie itu di statementkan gitu. Indomie jangan lupa sponsor ya, atau sponsorship. Indomie itu kamu di benak gue, sorry Indomie kalau Indofood I don't know much about ya, that. Semuanya lah Indomie mie sedap dan semuanya lah. Emang mie ayam bawang itu ayamnya dipotong terus jadikan bumbu kan enggak. Pasti kan bahan kimia maksudnya kan. Cuman gue awal makan itu gue nggak karena gue mikir gini pasti nggak ada ayamnya. Jadi gue makan. Ternyata setelah gue cari-cari tahu, fact check lihat di komposisi, ada kandungan ikannya. Jadi itu yang bikin. Tapi ada loh sekarang yang Indomie Tasty udah ada dagingnya itu loh yang kayak mie ayam. Lu pernah makan? Ya gue nanya lu pernah makan nggak? Oh sorry. Ya anggap aja gue hostnya ini. Ada loh sekarang Indomie yang udah ada packagingnya dibuka ada daging ayamnya. Oh gitu. Tapi yang kering-kering pasti kan yang udah nggak ada dagingnya. Tapi gue nggak tahu tuh pengawetnya berapa banyak. Karena gue pengen ngomong tapi gue takut dihujat sama viewer. Gue adalah salah satu orang yang concern. Kalau setiap kali gue ambil makan packaging gue putar balik belakangnya. Gue lihat proteinnya. Habis itu gue lihat expirednya. Alasannya apa? Hah? Alasannya apa? Kan gue lagi fokus diet mau nikah kan. Jadi gue harus lihat proteinnya. Nggak jadi kan resepsinya. Oh iya maaf. Ya kan bukan calonnya. Tapi kan tujuan kamu mau look good kan untuk resepsi biar show off kamu ya. I have a really nice six pack. Enggak sih, bukan karena show off itu sih. Udahlah. Serius, bukan karena itu. Oke. Karena ya, Pak, maaf. Bahan ibu tadi, si ibu penjahit tadi. Karena takut buat jas ibunya bilang. Nama ibunya siapa sih? Kita shout out yuk ke dia. Gue lupa kalau nama ibunya gue nggak tahu. Tapi kalau hari ini gue ketemu lagi dan dia tidak keriput, gue ingat. Karena gue sampai hari ini gue masih traumatik gitu loh. Kalau tiba-tiba lu ke satu penjahit lagi terus dia bilang, lu masih ini ya makan bahan ya? Atau mungkin dia nanya, lu kok makan bahan sih? Atau sebagainya gitu loh. Apalagi gue paling benci ke Thailand loh. Kenapa? Gue paling benci ke Thailand. S sama M sama L itu kan beda harga, apalagi XL lebih mahal lagi kan? Oh gitu, aku nggak tahu loh. Iya, coba lu ke Thailand. Mungkin cewek beda-beda kali. Oh iya. Ya kan cewek. Mungkin itu cowok baju ya. Cowok baju. Cewek mah selalu cowok. tap gitu berapa emang cacat. Udah selesai udah belanja mana? Kan selalu diidentik dengan dia. You buy one wholesale gitu kan? Kan selalu wholesale. Sesuai like my soy. Gitu kan. Balik lagi ke topik. Ya. Sulit tidak menjadi seorang vegan? Selama 3 tahun ini. Tunggu, vegan yang kamu maksud vegan itu makan? Vegan yang Jojoy dari habit atau lifestyle? Food dulu, gue mau bahas food dulu ya. Gue nggak mau bahas lifestyle dulu. Untuk saat ini? Atau perjalanan gue sulit nggak selama ini? Which one yang kamu mau tahu lebih? Gue mau tahu yang selama 3 tahun ini. 3 tahun ini ya, sulit nggak? Enggak. Why? Karena aku kan langsung ada goal. Jadi aku langsung nggak ada adaptasinya. I just eat whatever I think it makes sense. Jadi aku nggak kayak yang kayak mohon maaf, aku bukan vegetarian karena berkaitan dengan belief atau kepercayaan tertentu. Yes. Jadi aku vegetarian about I'm being vegetarian first. Aku nggak bilang aku vegan awal. Aku vegetarian first karena kan nggak mau support animal killing. Jadi yang menurut aku nalarnya aja masuk. Misalnya let's say kita ke food court gitu kan. Misalnya teman-teman mau pesan ayam penyet 1, ini 1, ini 1.
menu yang bisa kamu makan di restoran ini apa? Pasti ada. Karena aku have no problem with bawang-bawangan kan, gitu kan. Jadi misalnya contoh, mereka makan apa? Aku bisa makan apa? Aku bisa makan gado-gado misalnya, gitu kan. Atau nasi plus tahu tempe. Gitu loh. That's my point. Jadi selama 3 tahun ini menurut aku kalau makanan habit itu tidak sesulit yang aku bayangin gitu. Nggak sulit sih. Gue potong. Seandainya, anggap gue orang goblok ya, anggap gue orang bodoh. Bukannya emang iya? Iya memang. Oke, terus. Biar kelihatan smart gitu. Anggap gue orang bodoh. Ya. Kalau lu makan gado-gado, terus yang masak itu dia kasih tahu kamu bahwa dia pakai penyedap bumbu yang ayam. Lu makan? Dia kasih tahu aku. Dia kasih tahu aku ya gue nggak makan lah. Tapi Kalau gue nggak tahu. Tapi kalau lu nggak tahu lu makan? Ya gue gimana lu bisa reaksi terhadap sesuatu yang lu nggak tahu gitu loh, Will. Ada orang yang vegan seriously dalam arti kata dari panci-panci gitu. Kepercayaan dan lain sebagainya. Iya, ganggu mau naik di situ. Nah menurut lu menjadi vegan yang mana? Ini isu sensitif gua nggak, ini nggak, justru Will make it simple aja. Okay. Ini nggak ada isunya sensitif nggak sensitif, Yes. karena ini balik lagi ke personal preference ya. Yeah. Jadi kalau tadi makanya saya tadi ngomong kan saya karena tidak menganut my lifestyle of vegan, my vegetarian is not because of the belief. I create my own rules in a way yang make sense di akal aku. So I don't mind kalau kamu memang beliefnya yang kayak nggak bisa sih, maksud lu gini kan, misalnya lu ke kedai ayam penyet, dia udah pakai panci itu misalnya buat goreng ayam gitu. Apakah saya masih makan makanan yang jadinya dari panci itu? Why not? Mungkin lu ada aroma ayamnya terus tiba-tiba lu makan dan lu muntah, kita nggak pernah tahu, setiap orang berbeda-beda gitu loh. Kalau preference gue, I don't have a problem. Karena kalau yang gue research, jadi gue research dulu sebelum sebenarnya tim gue yang research, gue hanya didapat dari informasi dari dia bahwa ada 8 tipe vegan. Ya, ada beberapa type. Ya, ada beberapa type. Apakah yang kalau gua nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Buddhism, yang Hindu, terus yang fanatik. Yang gua bilang fanatik lah ya, gua nganggap biar lebih gampang untuk viewer. Terus ada yang tidak makan telur, terus ada yang lain sebagainya. Nah, kalau untuk Jojoy dia di tipe mana? Oke, jadi kalau kamu mau ngomong teori itu ada, nanti Google sendiri aja, ada lacto-ovo aja. Jadi istilahnya begini, ada yang langsung veganism, ada yang lacto-ovo, vegan. Itu perbedaannya adalah lebih ke detail kecilnya, oke? Jadi mereka semua tidak mengkonsumsi hewani, tapi lebih ke contoh. Awalku gitu, Will, kamu kalau lihat postingan Instagram aku yang 2 tahun lalu, itu masih ada scramble egg. Masih ada telurnya, karena waktu itu saya makan telur, tapi saya nggak makan daging. Jadi my veganism waktu itu sama sekarang itu udah beda. Jadi persentasenya berkala. Jadi kayak waktu aku adaptasinya, aku makan telur dulu. Adaptasi yang lebih membaik lah. Ya, jadi kayak aku makan dulu. Awal aku makan telur, jadi nggak masalah sama telur. Aku dulu masih kayak yang misalnya untuk telur saya makan, dan gue kayak karena nggak ada makanan lain, gue jadi sering makan telur gitu kan. And slowly karena aku nggak makan telur, ada juga yang nggak makan cheese karena dairy, kayak dairy lah, susu gitu. Aku kenapa nggak bisa bilang 100% vegan? Itulah aku masih minum kopi susu itu. Jadi susu. Suka kopi susu. Creamer is susu bukan? Creamer aku nggak tahu, tapi aku nggak minum karena nggak suka. Iya, gue juga nggak suka sih. Apaan tuh creamer gitu? Iya. Kalau honey personally depends ya. Killing nggak mood kamu? Kalau buat aku sendiri, aku sekarang mengusir kayaknya sih, nggak killing sih. Kalau dilihat dari YouTube ya, Jadi gini, digini-giniin. Ada yang cruelty, jadi ada yang sampai veganism lifestyle 100%. Itu dia sampai kayak tidak boleh mengambil haknya anak, misalnya madu, ada kaitan dengan induk dan anak. Nggak boleh sampai ke ujung. Intisarinya semuanya itu. Kalau aku sendiri, kalau I find it nggak ada unsur killing, aku nggak apa-apa. Kalau mengusir? Mengusir harusnya enggak lah. Kayak aku ngusir kok bermasalah. Gua kan bukan kan? animal. Kok lu nanya gua kayak dosa gitu kan? Kan gua bukan animal. Ya, walaupun attitude-nya gitu. Tapi memang kalau gua kan sebagai orang yang bukan vegan kan gua bisa repot amat sih lu mau makan doang. Iya gak sih? Itu kan preference. Iya, jadi gua belum ke pertanyaannya. Tunggu sebentar.
Tapi langsung bagaimana? gatal-gatal nih gue pas lu bilang ngusir-ngusir. Oke. Nggak ada nih, kayaknya semua nggak ada yang ini kok. Nggak ada yang bersih. Semuanya vegan dong. Bagaimana keseharian sebagai seorang vegan? Keseharian ya normal lah, jalan, makan, tidur, Nggak, mungkin mandi. yang untuk orang yang bukan vegan, lifestyle-nya. Oh, lifestyle ya, maaf. Kalau tadi kan F&B-nya, sekarang lifestyle-nya. Oke, for life. Lu langsung keluar nginjak karpet, animal nggak ini? Ah gitu, mana tahu sesensitif itu. Aku kan bukan vegan, boleh dong saya berpikiran yang berbeda. Gitu dong. Betul. Ya kan? Oke, kalau saya sendiri sebagai manusia nginjak karpetnya. yang enggak, gitu maksud kamu tuh gitu, nginjak karpetnya. Oke, saya sendiri pokoknya saya nggak support untuk lifestyle misalnya dulu ya. Sebelum 3 tahun lalu saya masih beli tuh tas-tas kulit gitu. Ya, tas-tas mahal kulit lah. ya. Iya Ya dong. gaji bos berapa ya? Kalau nggak yang mahal berarti yang otentik. Gitu dong, sudah pasti gitu. Yang Hati-hati itu lagi dulu. minum. Nanti tiba-tiba dar gitu. Oke, jadi gini, jadi dulu tuh misalnya gue masih beli kayak tas-tas yang dari kulit asli. Dan ternyata gue riset, itu kulit kambing, dipotong, digini, digitu gitu. Baru kayak itulah awareness, jadi slowly dari yang masih beli tas kulit, sekarang menjadi pakai tas kanvas gitu loh. Jadi Ini lagi hits-hitsnya ya di Korea ya? Iya, ini dari hits-hitsnya, tapi karena aku sendiri. KW nggak sih? Gue pakai KW, ya mungkin aja sih. Oke, Ya untuk mungkin para aja. viewer, Jojoy tidak akan pernah pakai KW. Itulah sebegitu spesialnya si Jojoy. Enggak, karena sekarang gue pakainya kantong yang itu loh, paper bag dari Informa gitu-gitu. Karena murah kan, gue udah nggak beli tas kulit, jadi yang semuanya original gitu loh. Apa namanya, recycle bag. Recycle bag, gitu. yes. Jadi lifestyle aku yang menurut aku sendiri paling kenceng itu adalah cuma di situ. Jadi kayak misalnya aku udah tahu lifestyle about kulit, tasnya udah dari kulit. Kalau gue udah nggak makan daging, masa gue support bunuh kambing untuk ambil kulitnya sih gitu loh. Kalau Jadi, ada orang yang pakai kulit itu, lu sensitif nggak? nggak. Biasa Itu aja lah pilihan ya. dia. Biasa aja itu pilihan dia ya. Masa gue bilang, lu dosa tau nggak, Tuhan lagi lihat. Kan Ada? nggak mungkin gue bilang. Ada? Ya bukan gue tapi. Ada orang It's seperti not itu. me. Kayaknya kamu deh. Will. Yang mewakili. Jadi orang yang sakit hati itu adalah orang yang mewakili. Ngerti nggak lo? Jadi kayak misalnya kayak gini, dia mewakili. Jangan makan gini dong, kasihan Jojoy dan lain sebagainya. Padahal si Jojoy biasa-biasa aja. Kasihan Banyak. Jojoy? Kasihan Jojoy nggak bisa makan yang gini-gini, jangan makan ayam di depan dia dong. Mewakili, padahal lu biasa-biasa aja, nggak makan. Bahkan kalau pacar saya, tapi bilang single, ini enggak pacar. pacar maksudnya Mantan. ya mantan pacar atau pacar berikutnya. Yang situ, oke? Situ ya betul. Dia udah nggak bakal nonton sih. Oke, balik lagi. Terus kalau misalnya dia makan di depanku, aku temenin, aku nggak masalah. Karena menurut aku nggak bisa mengekang orang mengikuti lifestyleku. Karena itu udah belief system tiap orang Ya, loh. ke mindset bahwa yang memikirkan beda nanti. Lu memaksakan tidak membuahkan hasil, ya nggak sih? Betul. Kalau kamu mau, kalau misalnya beneran kamu ada niat kayak pengen memberikan awareness, you can do it. Ya. By apa? Menurut aku paling simple itu adalah by setting the example. Ya. Jadi aku nggak minta dia nggak makan, aku nggak minta keluargaku vegetarian, nggak minta. Tapi aku paling cerita about misalnya tas slowly. Sebenarnya ya, kamu tuh nggak sih, ya kayak gitu. Yeah. Boleh, tapi masuk nggak masuk? Dia mau pakai, setelah ini dia mau beli merek Channeling lah, Peradu, Geruci, terserah. Yeah. Because menurut aku nggak itu dia. Nggak bukan mewakili aku. ya? Ya betul. Jadi jangan sok tahu ataupun sok merasa harus ini loh kayak kamu pakai apa beltnya Hermes misalnya. Itu nggak perlu kayak gitu loh. Jadi menurut aku sih selama ini makanya perjalanan aku as lifestyle vegan, dari makan kayak dari kehidupan kayak itu easier karena saya hanya membimbing diri sendiri. Yes. Saya nggak mencoba untuk membimbing orang lain gitu loh. Misalnya contoh coba ya, misalnya kita biasanya dulu tahun lalu kita kalau gue kata sama aku lagi ada job, kamu misalnya kasih mau makan nasi kotak nggak Joy? Aku pernah nggak bilang gue vegetarian, gue nggak makan nasi kotak. It's simple, kayak gue udah tahu. Itu kan sombong sebenarnya. Nasi kotak kan boleh lu makan nasi sama sausnya, saus sayur. Tolong ya, by the way gue mau kasih tahu ya, by the way teman-teman, mungkin teman-teman nggak tahu. Buat yang talent pasti tahu, nasi kotaknya yang biasa di belakang panggung keras men. Sedih. Nasinya bisa suara kayak gini loh. Iya. Gitu. Jadi first
nasi kotak pelanggang panggung kan memang udah nggak enak ya. Jadi pertama kenapa lu mau makan? Tapi jadi makanlah sendiri gitu loh di rumah. Tapi itu mungkin yang lain. Kalau misalnya Gogata atau event planner atau gue mewakili ya, karena kan gue host Gogata Podcast. Oke. Gue pernah menjadi talentnya Gogata Event Planner. Contohnya seperti itu. Biasanya nasinya berbeda dan tidak kotak, pasti bervariasi. Ya, maksud aku tadi kan example-nya itu loh. Oke, back to the topic lagi. Lu jangan nanti arah ke sana, bahaya itu. Gue mau tahu tentang kosmetik. Kosmetik ya. Ini kan lagi makeup nih. Ya, lu memilih nggak? Lu sebegitu memilih karena kan mungkin tidak banyak yang tahu ya. Mungkin ada yang tahu bahwa kosmetik ada yang yang tidak vegan ya artinya. Yes. Jadi nggak hanya kosmetik ya di sini. Jadi saya sharing juga. Karena aku kan berkecimpung di dunia makeup juga. Karena aku belajar makeup, terus I was retailing makeup before. Jadi gini, tidak berhanya sifat kosmetik yang dipakai di wajah. Jadi bisa aja yang bersifatnya konsumtif. Jadi konsumtifnya ya setiap manusia pasti butuh. Contoh lotion, body lotion kan buat kulit, terus apalagi shampoo gitu. Itu kadang kandungannya kamu bisa lihat itu hewani apa nabati. Jadi banyak kan juga perbedaannya antara cruelty free dan vegan. Jadi kalau aku sendiri aku lebih condongnya ke saat ini sih memang kan intensi aku pas vegan itu kan karena untuk ini non cruelty. Jadi kalau misalnya ada brand yang aku usahain sebisa aku yang tidak support tidak membeli brand yang bersifatnya animal killing lah gitu, termasuk lotion dan segala macam. Tapi itu tidak dipungkiri memang harganya akan lebih mahal daripada harga biasanya. Jadi menurut aku kalau orang bilang apakah vegan lifestyle itu memberatkan, menurut aku karena itu udah termasuk ada special needs untuk kamu sendiri. Jadi kamu juga harus mengerti bahwa ini ada special needs ini untuk mengeluarkan biaya di situ. Berarti it's a yes. Untuk apa? Untuk biaya itu. I think it's a yes. Karena produk saat ini untuk Indonesia sendiri masih tidak segampang di luar negeri. Di luar negeri mah banyak, Will. Jadi kayak kosmetik dia langsung tulis tuh yang ada gambar kelinci, itu non cruelty kan. Tapi vegan belum tentu. Jadi buat aku sendiri, makanya aku nggak bisa bilang aku Jojoy 100% vegan. Tidak mungkin. Kalau yang 100% veganism, misalnya kamu duduk di kursi ini dari kulit misalnya domba, kamu udah nggak support tuh. Tapi aku nggak sampai segitu gitu. My way ya. Yes. Tidak terasa sudah hampir 50 menitan. Masa sih? Ya. Tapi kita akan lanjut ke segmen 2 nantinya. Ya, mungkin yang tidak tahu. Gua close dulu. Thank you buat para viewer yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you.